Ya, kita PA ini bicara tentang mempergunakan waktu dengan benar. Saya cari tema ini karena saya menyadari dengan benar bahwa waktu kita itu tinggal sedikit. Ya. Jadi waktu kita ini tinggal sedikit. Kalau kita melihat satu kondisi zaman, tanda-tanda zaman, Tuhan katakan kalau kamu tahu mendung, hujan itu pasti turun. Nah, kedatangan anak manusia juga begitu. Kamu lihat aja tanda-tandanya. Nah, mengingat hal tersebutlah maka tema ini muncul. Ya. Apalagi sekarang kita ini sedang digiring masuk di dalam satu sistem yang tanpa kita sadari, sistem itu dibuat untuk supaya Anda dan saya itu masuk ke dalam. Dunia bikin sistem supaya kita bisa dikontrol sepenuhnya. Nah, kalau kita benar-benar tidak peka di sini, maka orang akan berpikir bahwa ya tidak apa-apa. Akhirnya ketika kedatangan Tuhan itu dinyatakan, orang pada kaget, gak siap. Kenapa? Karena tidak mempergunakan waktu dengan benar. Ya, kemarin saya bicara tentang apa itu waktu. Ya, di dalam bahasa Greka ada namanya kronos, aion, ada namanya kairos. Ya, hari ini kita bicara tentang jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktumu. Hargai setiap waktu yang kita miliki, karena waktu tidak bisa menunggu. Ya, ini ada satu perkataan yang bagus. Hargai setiap waktu yang kita miliki, karena waktu tidak bisa menunggu. Seringkali ketika kita diberi waktu, kita tidak menghargai. Seringkali banyak orang mulai berkata nyesel ketika mengalami satu akibat yang buruk. Misalnya kadang-kadang kalau saya ada melayani yang namanya orang sakit, ya ditanya, aduh kok sakit? Iya, saya nyesel dulu saya nggak pergunakan hidup saya dengan baik, nggak jaga. Artinya dia menyia-nyiakan waktunya. Ya, ada kadang-kadang orang tua ketika mulai sudah tua, mulai kok hidup begini, mulai nyesel. Ya, kalau nyesel itu masih di dunia ini masih aman, Anda masih punya kesempatan. Tapi nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, sudah gak ada kesempatan. Mau nyesel pun percuma. Nah, ini yang kita mesti perhatikan. Nah, saya katakan jangan sia-siakan waktu kita. Ya, jadi pergunakan waktu dengan baik, jangan sia-siakan. Kenapa? Karena waktu itu adalah kesempatan yang tidak akan bisa terulang. Ingat baik-baik, waktu itu adalah kesempatan yang tidak akan bisa terulang. Yang kedua, waktu itu adalah kehidupan untuk mencapai kekekalan. Orang dunia bilang time is money, waktu adalah uang. Saya katakan waktu adalah kehidupan. Setiap langkahmu, waktumu itu hidup. Untuk kemana? Hidup untuk menuju kekekalan. Saya waktu itu nonton sebuah video pendek. Ada seseorang, dia ketemu dengan seseorang, dia ingin kaya. Dia berkata, aku minta 500.000, oke, aku minta waktumu 5 tahun. Dipotong 5 tahun. Ya masih kurang puas lagi, dia mulai minta lagi, aku minta uang 1 juta, oke, aku potong waktumu 10 tahun. Habis itu dia foya-foyakan uangnya, dia mulai berjudi, dia kalah hutang 1 juta. Akhirnya dia datang lagi, aku mau minta
uang lagi. Berapa? 1 juta ditanya. Enggak, kurang. Mau tagih? Ya enggak, 1,5 juta. Oke, aku minta waktumu 20 tahun. Sampai pada akhirnya orang ini jadi tua. Ketika tua dia nyesal, dia berkata begini, aku ingin kembalikan masa-masaku yang dulu. Aku mau bayar. Dia berkata, kamu gak bisa bayar. Nah sekarang begini aja, kamu tak kasih satu pertanyaan. Kalau kamu tepat menjawabnya, maka aku akan kembalikan semua masa umurmu. Nah ketika dia sudah tua, dia mulai ketemu dengan orang yang wanita yang dia cintai, dan wanita ini kaget melihat dia. Dia berkata begini, bahwa waktu itu bukan masalah uang, waktu itu kehidupan. Saya mengatakan sekali lagi, pergunakan waktumu dengan baik, karena waktumu itu kehidupanmu. Kehidupan untuk apa? Mencapai kekekalan. Waktu itu adalah kesempatan hidupmu yang tidak akan pernah bisa terulang. Kemarin kita bicara kata pergunakan, kata exagorazo, yang tidak akan mungkin pernah bisa kamu tebus. Kalau itu sudah selesai, kamu nggak bisa ngulang lagi. Seringkali orang berpikir bahwa ya nggak apa-apalah, cuma sekian waktu aja. Waktumu itu kehidupan. Kalau kamu tidak pergunakan waktumu dengan baik, dengan hidupmu yang berguna bagi kerajaan surga, kelak kita akan nyesal. Nah, masalahnya seringkali penyesalan datang kemudian. Jadi seringkali orang itu terlambat untuk menyadari. Ya, terlambat untuk menyadari. Nah, hari ini ya melalui tema PA kita semua termasuk saya sedang diingatkan, jangan menyesal di kemudian hari, gak ada gunanya. Yuk kita pergunakan waktu dengan baik, jangan sia-siakan, karena waktu adalah kehidupanmu. Jadi seperti lilin itu kan kehidupannya itu, api ini terus nyala terus sampai selesai. Hidupmu itu menuju kemana? Kekekalan itu ada 2, mati kekal atau hidup kekal. Nah bagaimana kamu mempergunakan waktu nih, hidupmu? Waktu itu hidupmu itu loh. Ya ini kadang-kadang orang gak sadar. Jadi waktu itu bukan uang, waktu itu hidup. Ya. Nah dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu saya selidiki, kata jahat itu adalah poneros, yang memiliki arti penuh dengan pekerjaan, gangguan, kesulitan. Dan itu bahaya bagi iman dan ketabahan orang percaya yang karena menyebabkan rasa sakit dan masalah. Apa itu maksudnya penuh dengan pekerjaan? Jahat artinya gini loh, hari-hari ini penuh dengan pekerjaan iblis. Iblis itu mulai mengerahkan segala kuasa, kemampuan, kekuatannya untuk supaya membinasakan manusia. Ingat loh, iblis itu punya profesi yang luar biasa bagi manusia. Apa? Pembunuh manusia sejak semula. Itu profesinya, pekerjaannya. Nah, kita mesti ingat loh. Ya, jadi kata jahat itu penuh dengan pekerjaan. Jadi dunia ini sudah penuh dengan pekerjaan si jahat. Makanya ketika Anda mau sungguh-sungguh, terjadi gangguan, terjadi kesulitan. Dan itu membahayakan iman dan ketabahan orang percaya.
Kenapa? Karena menyebabkan rasa sakit dan masalah. Makanya nggak heran ya, orang mau sungguh-sungguh kok ngalami gangguan. Loh Tuhan, lu gimana sih? Mau sungguh-sungguh kok gangguan? Ya karena ini loh, dunia ini sudah penuh pekerjaan iblis. Iblis tidak mau ada satupun yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya Paulus mengingatkan, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini loh, dunia ini penuh dengan pekerjaan iblis. Penuh dengan gangguan, kesulitan yang akan membahayakan iman dan ketabahan kita sebagai orang percaya. Nggak heran, ketika ada orang percaya mau sungguh-sungguh, mulai terjadi gangguan. Nah, kalau orang percaya ini tidak mempergunakan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, ya dangerous itu. Orang mau bahaya, hati-hati, bahaya. Kenapa? Karena masalah gangguan itu, pekerjaan iblis itu menyebabkan rasa sakit. Sakit hati, sakit jiwa, kekecewaan. Halo? Kita mesti tahu itu. Yang kita masalah. Makanya kita ketika mau sungguh-sungguh kok malah masalah datang ya. Kok aku seperti waduh kok diuji ya. Nah itulah iblis, dia nggak mau. Yang kedua, kata jahat dari kata poneros itu buruk. Karena hari-hari ini adalah buruk. Buruk dalam arti sakit atau buta secara fisik. Nah, saya mau ambil ini secara rohani. Jahat artinya di mana orang-orang di sekitarmu sedang mengalami namanya sakit rohani, kebutaan rohani, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Sudah nggak bisa membedakan. Maka coba Anda perhatikan dunia ini. Yang jahat dibilang benar, yang benar dibilang salah. Kenapa? Buta. Mengalami namanya sakit. Orang sakit ini kan, coba orang kalau sakit itu dikasih makan apa aja, tidak bisa bedakan itu enak tidak enak, ya semuanya, ya pokoknya bisa makan aja. Itu orang sakit. Nah Paulus ngomong gini, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya manusia ini mengalami kebutaan rohani. Apa yang Tuhan ngomong itu jahat, manusia bilang gini, oh enggak itu baik. Buta rohani, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah di hadapan Tuhan. Dan inilah kondisi zaman kita hari-hari ini. Tidak bisa membedakan. Apalagi kalau sudah ya namanya diviralkan. Orang nggak ambil pusing. Apa yang dilihat mata, ya itu yang dicelah. Ya saya pernah nonton sebuah cerita pendek. Ketika ada seorang pemilik pasar. Ya, kalau orang mau pasar Parit Baru ini pemiliknya datang. Dia marah-marah sama satu penjual daging. Dia marah-marah di foto. Aku marah-marah di foto, dagingnya dibanting di foto, timbangannya dilempar di foto, di video, dimasukkan ke internet, medsos, diviralkan. Semua orang menghujat, sudah nggak usah belanja lagi di sana, kita buat sepi. Wah, akhirnya sepi. Nah, di akhir cerita itu diceritakan ternyata kenapa pemilik pasar ini marah sama penjual daging ini, karena dia curang, orang buta. Kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Semuanya buta. Makanya di zaman teknologi ini manusia dibuat buta, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul nggak? Coba Anda sekarang lihat di medsos. Contoh aja sekarang yang lagi ngetren vaksin.
Ada yang bisa bilang, oh vaksin aman. Orang nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena dari medsos tuh semua ngomong, semua ngasih pendapat, orang dibutakan. Sehingga yang harusnya benar, jadi loh benar apa enggak ya? Ragu. Ini loh, Tuhan sudah ngomong, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini ada jahat, di sini buruk, artinya buta rohani. Orang sudah nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah di hadapan Tuhan. Nah, kalau Anda tidak mempergunakan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan, hari-harimu dengan konsisten, maka yang terjadi, kita pun akan termakan dengan di sekitar kita yang buta rohani. Kita akan dibingungkan. Maka sekarang hari-hari ini anak-anak Tuhan itu dibingungkan. Dibingungkan. Dibutakan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan mesti berjaga-jaga, hati-hati. Ayo pergunakan waktu kita dengan benar. Jangan sia-siakan. Kenapa? Karena kalau kita ini nggak waspada dengan hari-hari kita, waktu-waktu kita dalam hidup kita ini kita bisa termakan dengan namanya hoax. Ini namanya kebutaan rohani. Diragukan. Bahkan sekarang lewat itu semua bisa membuat iman orang percaya ini goyah. Ya, segala sesuatu dipermasalahkan, yang nggak penting pun dipermasalahkan. Terakhir ada satu hamba Tuhan lagi pemberkatan nikah pakai pakaian liturgi orang agama tertentu, dipermasalahkan lagi. Jadi akhirnya yang dipermasalahkan hal-hal fisik, buta rohaninya, sakit. Orang kalau udah sakit apapun dipermasalahkan. Kesenggol sedikit, aduh kamu kok senggol aku, kenapa? Ini orang sakit. Sedikit-sedikit sakit hati, kecewa. Kenapa? Karena lagi ngalami gangguan. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa hari-hari ini jahat. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, apa tanda hari-hari yang jahat? Firman Tuhan katakan gini, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam di sini. Malam artinya gelap. Saya kasih gambar di sini gelap. Ya, lihat gambar ini ngeri ya, gelap. Nah, Anda dan saya mesti tahu dunia kita ini lagi dalam kondisi sudah malam. Halo? Kita ini dalam kondisi sudah malam. Dan Tuhan ngomong gini, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Malam tandanya gelap, dunia kita sudah gelap. Dan Tuhan ngomong begini, kalau kamu lihat tanda begini, berjaga-jaga. Ini waktunya Tuhan itu sudah dekat. Kita mesti waspada, kita mesti berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah. Istimewa dengan hari-harimu, waktu-waktumu dulu dalam hidupmu ini. Anda pergunakan untuk apa? Kita sudah bukannya lagi di mana kita bermain-main dengan waktu. Kita buang-buang waktu percuma. Karena nanti yang terjadi adalah kita yang rugi. Seringkali orang bermain-main dengan waktu dengan sengaja.
Dan pada akhirnya ketika kehilangan waktu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kemarin saya ada satu orang, dia tanya sama saya, ini di dalam kekristenan, ini orang non Kristen, dia tanya, di dalam kekristenan kalau kita percaya Yesus masuk surga, betul? Tapi bagaimana kalau dia berbuat dosa terus, apakah dia tetap masuk surga? Kalau dia bertobat, betul masuk surga. Tapi ingat, ketika orang tenggelam di dalam dosa, belum tentu bisa bertobat. Karena hari-hari waktu-waktunya dihabiskan dengan dosa. Untuk keluar dari dosa tidak bisa, sulit. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, itu habiskan waktu-waktumu, isi dalam pikiranmu ini loh, bagaimana hari-hariku, waktu-waktuku bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati nyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini. Mari kita belajar ini, Tuhan, tolong maksimalkan hari-hariku, waktu-waktuku untuk aku bisa menyenangkan hatimu. Aku tidak ingatkan aku ketika waktu atau hari-hariku aku pergunakan untuk hal yang tidak menyenangkan Engkau. Tolong ingatkan aku. Bila perlu, hajar aku Tuhan, supaya aku sadar. Daud ngomong gini, Tuhan, bebaskan aku dari kesesatan yang tidak kusadari. Karena kita tahu kita ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka tadi itu Paulus ngomong dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya tulis di sini, bodoh itu bukan bawaan lahir. Bodoh itu pilihan hidup. Tuhan tidak menciptakan orang bodoh, tapi bodoh itu pilihan hidup. Dengar baik-baik. Bodoh itu pilihan hidup. Makanya Paulus ngomong, sebab itu janganlah kamu bodoh. Artinya Paulus ngomong, jangan kamu menjadi bodoh, jangan kamu memilih bodoh. Lah, orang yang tidak mau mempergunakan waktunya dengan baik, Paulus ngomong gini, dia ini orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia nggak tahu hari-hari ini jahat. Kata jahat itu bisa membahayakan imanmu. Nah, makanya orang yang sedang terlena dengan hal-hal duniawi itu sebenarnya orang ini sedang mengalami kebodohan secara rohani. Kenapa? Karena dia tidak sadar kalau dia sedang berjalan menuju kebinasaan, kehilangan kecerdasan rohnya. Ini seperti contoh kalau Anda lihat orang sekolah pintar, berhasil, sukses, ketemu wanita yang dicintai, cinta mati. Wanita ini ngeroi apa ya? Ambil duitnya terus. Orang sekitar, kamu wanitamu tuh matre, mau habisin uangmu. Tapi karena dia terlena, dia terpikat, dia sudah cinta mati, dia nggak peduli. Enggak. Orang lain yang sadar, bodoh, kamu itu perempuan jahat.
Enggak, dia sayang sama aku. Kenapa dia begitu? Karena dia kehilangan kecerdasannya. Dia memilih untuk bodoh. Kenapa dia terpikat? Hati-hati ya. Maka Tuhan selalu ngomong gini, kamu gak bisa ngabdi dua tuan. Gak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Kamu mau mencintai siapa? Mencintai Tuhan atau mencintai dunia? Dan itu memang kita harus pilih. Tidak bisa tidak. Makanya Paulus ngomong, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kenapa? Orang yang bodoh, orang yang sedang terpikat sebenarnya. Dia nggak bisa ngerti akan kehendak Tuhan. Ya, maka Paulus ngomong, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Paulus ingin supaya kita ngerti apa toh yang Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya. Bukan hanya sebagai orang Kristen, orang percaya. Oh, aku Kristen, aku orang percaya. Ingat kemarin hari Minggu saya sampaikan, percayamu hari ini berakhirnya nanti malam. Besok sudah selesai. Ini hari ini ada ibadah percaya. Nanti jam 12.00 percayamu selesai. Ketika 00.01 ini beda lagi. Ingat itu. Makanya Paulus ngomong gini, usahakanlah. Kata usahakan berarti sesuatu yang Anda kerjakan setiap hari. Usahakan. Ya, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lah, kata mengerti di sini adalah suniemi, yang memiliki arti gini, untuk mengatur atau menyatukan, bergabung bersama dalam pikiran. Jadi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya gini, Anda ngatur, menyatukan atau bergabung bersama dalam pikiran. Ternyata begitu artinya. Jadi mengerti kehendak Tuhan artinya menyelaraskan pikiranmu dengan pikirannya Yesus. Jadi bukan Yesus yang menyelaraskan dengan pikiran kita, tapi kita yang menyelaraskan dengan pikirannya Yesus. Artinya Anda mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu artinya Anda mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah kamu mengerti. Artinya kamu menyelaraskan. Kalau kamu bisa menyelaraskan pikiranmu dengan pikirannya Kristus, maka kamu akan ngerti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, itu kan sesuatu yang Anda masih usahakan setiap hari. Ya, Anda mesti belajar setiap hari. Nah, ini disebabkan karena apa? Memiliki pemahaman di sini. Pengertian dari hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Makanya kenapa Anda dan saya perlu pengajaran. Untuk Anda bisa menyelaraskan. Oh, pikirannya Kristus begini ya. Oh, keselamatan begini ya. Oh, pikirannya Allah tentang keselamatan itu begini. Nah, di situ Anda bisa, oh, aku mesti menyelaraskan. Ya, sehingga kita bisa, oh, keselamatan itu besar loh. Karena harganya itu mahal. Ya toh, mahal, darah Yesus yang tidak bercela, tidak bernoda. Mesti Anda selaraskan di situ sehingga kita bisa menghargai. Coba kalau ada, kenapa membedakan? Misalnya ada 2 anak, sama-sama orang miskin. Tapi yang satu bisa mau berhasil, yang satu nggak berhasil. Apa bedanya? Karena yang satu menyadari betapa mahalnya orang tuanya untuk dia bisa sekolah. Harga yang dibayar orang tuanya untuk dia bisa sekolah. Yang satunya dia tidak pernah menyadari, nggak punya pengertian, nggak punya pemahaman.
bapak mamanya sekolah itu harus berkorban untuk dia bisa sekolah, dia nggak ngerti. Itu yang membedakan. Makanya kenapa Anda tuh mesti memiliki pemahaman dulu. Karena kalau Anda nggak memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang Kristus kerjakan, Anda nggak akan pernah bisa mau mengatur atau bergabung bersama dalam pikiran Kristus. Kenapa? Karena merasa bahwa loh gratis kok. Maka nggak heran ada anak Tuhan sudah bertobat, katanya sih bertobat percaya Yesus, tapi terus hidup dalam dosa. Ya nggak heran, karena dia nggak pernah memahami. Iya. Kadang-kadang karena sakit hati dia rela untuk nggak selamat. Nggak mau ngampuni, biarin. Kenapa? Karena dia nggak memahami bahwa ini loh, ada harga yang mahal yang Kristus Allah lakukan untuk manusia. Yang dia pikirkan adalah keinginan-keinginan dagingnya sendiri, keinginan-keinginan duniawinya. Akhirnya wah, tidak bisa bergabung. Sedangkan di dalam Kristus pikirannya sangkal diri pikul salib. Tapi karena dia tidak memiliki pemahaman, nggak mau, ngapain menderita. Ya, sehingga dia mempergunakan hari-hari waktunya itu dengan seenaknya. Ya enggak apa-apa, santai, aku kan bebas. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan mesti tahu, hari-hari ini jahat lah. Jangan sampai kita terlena di sini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Karena satu ketika kita akan pergi kembali kepada Bapa di surga. Jadi kita jangan sampai terlena di situ. Sehingga kita bisa mempergunakan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Mau terus belajar untuk bagaimana aku bisa memperkenan hati Tuhan. Kita mau terus belajar, Tuhan tolong beri aku kepekaan atas hatiku nih, perasaan, pikiranku, supaya aku bisa peka akan pikiran dan perasaanmu. Apa yang mendukakan hatimu, apa yang menyenangkan hatimu. Nah, ketika Anda ingin seperti itu, maka Anda akan gunakan hari-harimu, waktumu, segala kesempatan yang ada untuk belajar, menyelidik firman, untuk berdoa. Kenapa? Karena Anda tahu aku nggak mau bisa mendukakan hati Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang sensitif yang mendukakan hati Tuhan, Anda terasa, aduh ini mendukakan Tuhan. Seringkali kita nggak sensitif dengan hatinya Tuhan. Kenapa nggak sensitif? Karena kurang bersekutu. Kalau orang dia mau membangun persekutuannya dengan Tuhan, saya yakin dan percaya orang itu akan bisa sensitif dengan hatinya Tuhan, bisa peka. Apa toh yang mendukakan Tuhan, apa toh yang menyenangkan Tuhan, dia akan tahu. Karena dia pergunakan waktu-waktunya dengan benar. Setiap kesempatan yang ada dia pergunakan dengan benar. Untuk apa? Bersekutu. Saya kagum dengan seorang ibu dari seorang bapak gereja. Dia punya anak yang banyak hari itu. Anaknya banyak. Ibu ini berkata begini, nah kalau mama lagi masak, kalian jangan ganggu ya, karena di situ mama lagi berdoa. Seringkali orang gak ada waktu berdoa, tapi ibu ini mempergunakan kesempatan di situ. Ketika anaknya lagi main, dia masak, dia berdoa di situ. Dia pergunakan.
Seringkali orang tidak mau mempergunakan waktunya dengan baik. Bahkan ketika untuk yang paling simpel, berdoa, baca firman pun kadang-kadang orang berkata gini, nggak ada waktu. Nggak bisa. Pertanyaannya, Tuhan yang begitu sibuknya ngatur bumi, alam semesta, firman Tuhan ngomong gini, setiap pagi Dia mendatangi kita. Setiap pagi Dia luangkan waktu untuk kita. Bahkan Dia berikan rohnya yang kudus untuk kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana waktumu dengan Tuhan? Seringkali kita merasa bahwa aku gak punya waktu, capek. Saya katakan, kalau kamu, Anda dan saya ngerti tentang dekatnya waktunya Tuhan, kedatangan Tuhan. Seperti contoh, kalau dokter bilang begini, sakitmu di 3 bulan kamu bisa mati. Berani Anda berkata gini, aku gak punya waktu berdoa, gak punya waktu untuk baca firman. Anda akan luangkan semaksimal mungkin waktumu untuk yang terbaik. Betul gak? Karena sadar. Nah, hari ini saya rindu untuk supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Artinya ya mau ngatur, menyatukan, bergabung bersama dalam pikiran. Nah, ini bisa terjadi kalau kita memiliki pemahaman, kesadaran, pengertian. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya melalui doamu, melalui pembacaan dan perenungan firman yang Anda baca dan renungkan, melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Di situ nanti Anda memiliki pemahaman, pengertian hal-hal yang berkaitan dengan keselamatanmu. Sehingga kita punya satu kesadaran, oke Tuhan, aku mau menyatukan pikiranku dengan pikiranmu. Sehingga kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Makanya mengerti kehendaknya itu diaplikasikan dengan apa? Hidup dalam Kristus. Mau bekerja keras untuk keluar dari kebodohan. Bodoh di sini bukan bodoh secara intelektual ya. Bodoh secara rohani. Salah satunya apa? Ketika kita memilih dunia, itulah kebodohan. Iya. Jadi mengerti kehendaknya itu diaplikasikan dengan hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus sama dengan hidup dalam firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi bodoh di sini bukan bodoh secara intelektual, bukan, bodoh secara rohani, nggak memiliki kecerdasan rohani, pengertian yang benar. Nah, kapan orang dikatakan bodoh? Ketika dia sedang terlena dengan dunia. Kenapa? Karena dia sedang membuang keselamatannya. Ya, kita ini harus terus ya bersekutu supaya kita diingatkan di situ. Kenapa dunia itu begitu menarik? Dan dia akan terus menarik kita seperti sebuah arus. Anda dibawa di dalam sungai yang arusnya deras. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bertahan, kita tidak ada pegangan, nggak pegang erat-erat, maka terbawa arus.
Dunia itu seperti sebuah sungai, air yang besar, arusnya deras. Ya, nah kalau Anda nggak punya pegangan, nggak terus berpegang kepada firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam Kristus, maka arus itu akan membawa kita. Sehingga kita akan jadi orang-orang yang bodoh pada akhirnya. Bodoh di sini bukan bodoh secara intelektual, bodoh secara rohani. Makanya nggak heran, kadang-kadang ada orang berkata, ya saya pernah ketemu orang ini mau begini, hidup itu, ya saya ditanya begini, gimana jemaat? Oh iya baik-baik. Terus ditanya lagi, orang Kristen sama orang dunia kayak orang dunia, makanya ogah jadi orang Kristen. Saya pikir itu kebodohan. Kenapa? Dia nggak tahu kekayaanmu mendekatkan dirimu kepada neraka. Orang bodoh itu kan cuma berpikir saat ini. Dia nggak pikir untuk apa yang ada di depan, untuk masa yang akan datang. Makanya Yesus kan ngomong, ada orang kaya yang nimbun harta. Dia ngomong gini, hei kamu bodoh, orang bodoh. Untuk siapa itu kekayaan kalau nanti kamu diambil nyawamu? Dalam kitab Mazmur dikatakan orang nggak punya pengertian, pemahaman, dia seperti binatang yang hendak dibunuh. Bayangin. Kenapa? Karena dia dekat dengan celaka, dia nggak tahu. Tapi masih dengan bangganya, lihat nih diriku. Loh, kamu tuh, awas loh, depanmu itu ada jurang, lo mati. Malah dia bangga, nih lihat nih, aku hebat nih. Loh. Ini kan kita bilang yang catat, bodoh ya. Dikasih tahu nggak mau. Banyak orang Kristen yang bodoh secara rohani. Dengan bangganya lihat nih, kami diberkati. Loh, depanmu ada jurang loh. Ayo sini. Enggak, kamu salah, aku ini loh. Lihat nih loh. Wah, ya sudah. Dia menghabiskan waktunya untuk dunia. Dikasih tahu, jangan. Ayo bersekutu. Enggak ada waktu. Dengan sombongnya, enggak ada waktu. Dia ada sudah, loh, depanmu tuh sudah seret loh, mati loh. Enggak ada waktu, biarin. Dengan berpikir bahwa, aku nanti mati pasti masuk surga. Enggak taunya, ternyata bukan surga yang didapat, neraka yang didapat. Kenapa? Karena dia mempergunakan waktu hari-harinya, waktu-waktunya untuk melakukan kehendaknya sendiri, untuk menyenangkan dagingnya, apa yang dia mau. Tentu katakan itu bodoh. Nah, mari kita belajar gunakan waktu-waktu kita untuk bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu kita sedang mendekati akan yang namanya kebahagiaan, kemuliaan. Ya. Dan memang hal tersebut memang nggak bisa dipahami oleh manusia duniawi. Makanya kalau Anda dan saya itu duniawi, nggak bisa. Ngerti itu nggak bisa. Taunya ya penting hari ini lihat aku baik, aku lebih baik dari orang Kristen pada umumnya, aku diberkati,
Tapi dia sebenarnya sedang membesarkan kebodohannya. Kenapa? Dekat dengan neraka dia nggak sadar. Itu seperti orang-orang yang berkata begini, Tuhan, aku sudah melakukan ini, tolong ini. Aku nggak kenal kamu, kamu membuat kejahatan. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendaknya, kehendak Bapa. Lo Anda bayangkan, apa nggak mirisnya itu? Apa nggak itu menyedihkan? Kita pikirnya, wah pasti masuk surga. Tolong aku nggak kenal kamu. Waduh, apa enggak kita? Aduh. Kenapa? Karena nggak ngerti kehendak Tuhan itu apa dalam hidupnya. Mikirnya dengan yakinnya, dengan pandangannya. Tapi ternyata gagal. Ya. Saya katakan kebodohan terbesar anak-anak Allah, orang Kristen, orang percaya, ketika hidup di luar kehendaknya. Kenapa? Karena tidak mempergunakan waktunya untuk mengerti kehendaknya yang dapat membawa kepada kemuliaan kekal. Terus di sini, tidak memahami kehendak Tuhan adalah kebodohan. Hidup di luar kehendak Tuhan ialah kebodohan terbesar. Kenapa? Karena dia sedang mencelakakan dirinya. Ya, kasih contoh di sini 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana, dia bawa pelita, bawa minyak. 5 gadis yang bodoh ini berpikirnya simpel. Yang penting bawa pelita, aku pasti selamat. Enggak taunya ketika mempelai itu datang song-songlah dia. Pelitanya mau mati, minyaknya habis. Dia pikir dia minta sama yang bijaksana. Enggak bisa, kamu mesti beli. Karena cari yang jual minyak, kamu beli minyak dulu. Waktu mereka pergi beli minyak, pintu tertutup. Kenapa bisa tertolak? Anda tahu, kalau saya baca itu berkali-kali, ada satu kebodohan yang dilakukan, apa? Kesombongan. Merasa punya pelita. Aku punya pelita, aku pasti bisa masuk. Tapi lupa bahwa untuk bisa melakukan kehendak Tuhan perlu minyak. Ini namanya pimpinan Roh Kudus. Melakukan kebaikan, ya, mungkin melakukan firman dengan pikiranmu, dengan Anda berpikir bahwa aku pasti bisa, itu tidak menjamin. Makanya saya suka statement, percayamu hari ini berakhir nanti malam, besok beda lagi. Anda mesti dengar terus suara Tuhan. Saya katakan dengar suara Tuhan itu pada hari ini, setiap hari. Anda tidak bisa bilang begini, aku dengar. Besok kamu mesti dengar, karena ada hal baru yang Tuhan mau nyatakan. Ini kehendak yang lain untuk hidupmu. Nah, seringkali orang seperti 5 gadis yang bodoh ini merasa aku baik, aku hidup sesuai firman, merasa melakukan segala sesuatunya berdasarkan apa yang dia pandang baik. Memang menurut kata orang dunia itu, dia baik, betul. Tapi ternyata Tuhan katakan bodoh. Kenapa? Dia tidak mempergunakan waktunya, hari-harinya bersekutu dengan Tuhan. Itu yang namanya minyak. Jadi seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Saya waktu baca ini saya kadang-kadang berpikir, kenapa kok bisa begitu bodohnya? Karena apa? Sombong. Dia tidak pergunakan hari-harinya, waktunya untuk mempersiapkan, karena dia merasa aku punya pelita.
Nah, nanti banyak anak-anak Tuhan yang begitu, merasa aku sudah percaya Yesus, aku sudah punya pelita, aku punya pengetahuan firman, tapi dia nggak punya minyak. Dia bermegah dengan apa yang dia miliki, tapi dia lupa bahwa dia harus menyediakan minyak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari pergunakan waktu untuk bagaimana saya bisa menyelaraskan pikiran saya dengan Kristus. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita akan nyesel nanti. Ya, saya rindu setiap kita. Mari kita mau menjadi gadis yang bijaksana. Bukan gadis yang bodoh, yang berbangga dengan apa yang dimiliki. Malah pada akhirnya justru Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Yuk kita belajar untuk selalu merasa aku gak puas, aku belum menyenangkan Tuhan, aku ingin menyenangkan Tuhan. Ya, aku mau haus dan lapar akan kebenaran, aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau terus hari-hariku menyenangkan Tuhan. Sampai pada titik puncaknya, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Tapi kalau Anda nggak ngerti kehendak Tuhan, bagaimana Anda bisa ngomong kehendak-Mu yang jadi? Makanya perlu waktu-waktumu yang ada ini, gunakan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang saya tuh kalau lihat orang lagi pacaran itu, atau dulu waktu saya pacaran, saya kadang-kadang bingung ya, kenapa bisa curi-curi waktu itu. Nggak ada waktu pun tetap ada waktu untuk ketemu. Nah, di situ kita mesti belajar, wong dulu dengan orang yang kita cintai aja nggak ada waktu pun tetap curi-curi waktu. Gimana caranya bisa ketemu? Yuk kita dengan Tuhan. Karena engkau mencintai Tuhan, karena kita ini mengasihi Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, nggak ada waktu, tak ada-adakan waktu Tuhan. Aku nggak peduli. Pokoknya aku mencintai engkau, aku mesti ketemu engkau. Kalau aku nggak ketemu engkau, aku mati Tuhan. Wah, ini mantap. Amin. Ya. Jadi kita mesti gitu. Aku nggak ketemu waktu nggak bisa. Seperti orang lagi jatuh cinta itu, kalau nggak ketemu tuh, aduh gelisah. Jangan kita tuh dengan Tuhan nggak ketemu Tuhan tuh malah happy, wah happy haleluya, kok enak ya nggak ketemu. Waduh, jangan begitu. Ya, Anda mesti dan saya, ya kalau nggak ketemu Tuhan, aduh, kok kayak, separuh hatiku kok hilang ya. Ya kayak lagunya siapa tuh? Ari Lasso, separuh nafasku hilang. Bukan karena cinta sama manusia, cinta sama Tuhan tuh kalau nggak ketemu, separuh nafasku tuh hilang tuh. Aduh, kayak ada yang hilang ya. Sehingga kita tuh curi-curi waktu. Pokoknya kalau aku nggak ketemu nggak bisa, aku mesti ketemu. Barang sekejap tuh mesti ketemu. Nah kalau sekejap kan, kalau orang pacaran sekejapnya pacaran berapa menit? Halo, 120 menit. Itu orang pacaran sebentar. Ya, makanya nih yang anak-anaknya ini punya pacar nih, hati-hati. Sebentar bentar ketemu pacar sebentar aja. 2 jam. Nah, kalau kita sekejap Tuhan dengan engkau sekejap, itu minimal 2 jam. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa.